Karena aku sendiri kan pernah jadi korban bullying waktu aku awal masuk kuliah, teman-teman. Dan itu pelakunya cuma ditegur aja oleh pihak kampus. Tapi setelah itu tetap ngulangin lagi. Seberapa penting sih budaya empati itu dalam mencegah bullying? Penting banget sih, kalau empati udah jadi budaya, kasus bullying itu bisa berkurang. Bahkan tanpa perlu dihukuman berat itu, mahasiswa yang peka terhadap perasaan orang lain gak akan mudah menjatuhkan orang lain. Menurut aku sih justru harus berbarengan. Pendampingan itu tetap penting. Tapi kalau misalnya nggak ada aturan yang tegas, korban tentunya tidak merasa aman dong. Nah, dari obrolan tadi tuh kita udah punya dua pandangan menarik nih. Yang satu menegakkan sanksi tegas, satu lagi menegakkan pembinaan. Bahwa kita harus tegas terhadap tindakan yang salah, tapi tetap manusiawi terhadap pelaku. Fokuslah membangun budaya saling menghargai dan empati, supaya bullying nggak punya tempat. Kadang tuh pelaku ngelanggarnya tuh hal itu bercandaan, padahal sebenarnya nyakitin banget ya buat korbannya ya. Parah banget. Halo semuanya, aku Darves dan selamat datang kembali di Suara Kampus, tempat kita ngobrol santai tentang mahasiswa dan isu-isu hangat sekitar kampus. Nah, pada kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih, apakah sanksi tegas bisa mengurangi kasus perundungan di kampus. Soalnya masih banyak banget yang anggap bullying itu hal sepele, padahal efeknya tuh bisa berat banget ya kan. Nggak cuma buat korban sih, tapi buat suasana belajar juga di kampus. Nah, tentu saja di sini aku nggak sendirian. Di sini ada teman ngobrol pun, Triana. Halo Triana. Halo semuanya, halo juga Daves. Wah, topik kali itu menarik banget ya tentang sanksi kasus perundungan di kampus. Oke, aku yakin nih banyak dari pendengar podcast hari ini tuh relate atau pernah lihat tentang bentuk-bentuk perundungan di kampus, entah secara verbal, sosial, maupun juga secara dunia maya. Nah, bener banget. Dan untuk bahas topik ini dari berbagai sisi, kita udah punya dua narasumber nih. Dua narasumber buat ngobrol santai dengan kita dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama ada Natasha. Di sini Natasha sebagai perwakilan kampus dan juga dia itu sekaligus korban bullying ini. Halo Natasha, apa kabar? Juga kabar aku baik. Makasih ya udah ngundang aku untuk ikut podcast ini. Senang banget bisa ngobrol di sini. Apalagi tentang topik yang menurut aku itu penting banget, teman-teman. Karena bullying itu masih dianggap sepele atau dianggap sebagai hal biasa aja. Oke, thank you banget ya Tasya untuk kenalannya. Selanjutnya aku mau kenalin narasumber kedua, itu adalah Zahra. Nah, Zahra ini merupakan seorang psikolog pendidikan yang menekankan pentingnya pendekatan, pembinaan, dan juga pendidikan karakter. Jadi bukan hanya soal hukuman. Halo Zahra. Halo semua, seneng banget nih bisa bergabung di Suara Kampus. Semoga obrolan ini bisa kasih pandangan yang seimbang ya tentang cara terbaik menghadapi kasus perundungan. Nah, kita kan udah kenalan nih, jadi langsung aja ya. Dimulai dari Natasha dulu deh. Kenapa sih kamu mendukung adanya sanksi tegas untuk pelaku bullying ini? Menurut aku ya, pelaku itu memang harus diberi konsekuensi itu yang jelas. Soalnya banyak yang merasa aman karena tahu nggak ada hukuman yang serius gitu. Karena aku sendiri kan pernah jadi korban bullying waktu aku awal masuk kuliah, teman-teman. Dan itu pelakunya cuma ditegur aja oleh pihak kampus. Tapi setelah itu tetap ngulangin lagi. Kalau nggak ada tindakan yang tegas, para pelaku itu tetap terus terjadi gitu. Jadi sanksi ini penting banget. Bukan buat balas dendamnya, tapi buat melindungi korban dan menunjukkan bahwa kampus itu serius dalam menangani kasus bullying ini. Oke, wah kasihan banget nih ya, ini baru masuk awal kuliah langsung dibullying gitu. Wah, parah banget nih pelakunya nih ya. Oke, tapi menarik ya yang kamu bilang tentang sanksi itu bukan soal balas dendam, tapi untuk melindungi korban bullying, oke? Nah, kalau dari sisi psikolog nih, Zahra, kamu tadi setuju nggak sama pandangan Natasha tadi? Saya setuju banget sih bahwa korban kasus itu harus dilindungi. Tapi saya melihat sanksi saja tidak cukup. Banyak pelaku yang melakukan bullying karena kekurangan empati atau karena mereka sendiri punya masalah pribadi seperti rendah diri atau tekanan sosial. Kalau mereka cuma dihukum tanpa dibimbing, bisa muncul perasaan marah, dendam, bahkan perlawanan. Maka
maka pendidikan karakter dan konseling perlu banget nih supaya mereka paham kenapa perilaku itu salah dan mau berubah dengan kesadaran sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan ya dari kata-katanya Zahra, kuncinya itu bukan cuma tegas tapi juga mendidik ya Zahra? Iya betul. Nah, dari obrolan tadi tuh kita udah punya dua pandangan menarik nih. Yang satu menegakkan sanksi tegas, satu lagi menegakkan pembinaan. Tapi bisa nggak sih kedua pandangan ini berjalan searah gitu? Menurut aku sih justru harus berbarengan. Pendampingan itu tetap penting. Tapi kalau misalnya nggak ada aturan yang tegas, korban tentunya tidak merasa aman dong. Sanksi itu kayak rem darurat deh, yang menghentikan perilaku buruk dulu, baru setelah itu dilakukan pembinaan untuk memperbaiki sikap dari para pelaku. Oke, jadi maksudnya ini tentang prinsip itu tegas, tapi tetap ada ruang untuk berubah gitu ya? Iya, tegas tapi tetap ada manusiawi. Empati pada pelaku itu jangan sampai bikin kita abai kepada korban. Oke. Nah, kalau menurut Zahra nih, sistem kayak gitu tuh realistis gak buat diterapin di kampus? Betul banget, sangat realistis dong. Asalkan ada komitmen dari pihak kampus. Misalnya, setelah pelaku menerima sanksi administratif, mereka wajib ikut konseling, kegiatan sosial, atau pelatihan karakter. Dengan begitu, mereka belajar memahami apa perbuatannya. Perubahan yang muncul bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar ketindakan itu salah. Oke, aku setuju banget nih tentang pendapatnya Zahra ya, bagus banget nih idenya. Jadi itu semacam kombinasi antara ketegasan juga edukasi sosial ya. Nah, kalau dari Natasha nih, setelah kamu mengalami hal itu, kamu ada nggak harapan terdepannya untuk kebijakan kampus ini? Pastinya ada banget nih teman-teman. Aku tuh cuman ingin kampus itu lebih berani bertindak. Jangan lagi ada kayak anggapan cuma bercanda doang atau cuma hal kecil. Semua mahasiswa itu pasti berhak untuk merasa aman dan untuk dihargai. Oke, aku setuju banget sama pendapatnya Tasya nih ya tentang kadang tuh pelaku ngelanggarnya itu hal itu bercandaan, padahal sebenarnya nyakitin banget ya buat korbannya ya. Parah banget. Nah, kalau dari psikolog nih, Zahra, seberapa penting sih budaya empati itu dalam mencegah bullying? Penting banget sih, kalau empati udah jadi budaya, kasus bullying itu bisa berkurang. Bahkan tanpa perlu dihukuman berat itu, mahasiswa yang peka terhadap perasaan orang lain gak akan mudah menjatuhkan orang lain. Bener banget, jadi tuh intinya bukan cuma kampus doang yang harus aktif, tapi juga seluruh mahasiswa tuh perlu saling peduli dan juga berani speak up nih kalau melihat bullying terjadi di kampus. Betul banget. Jadi kayak diam itu sama aja kita setuju terjadinya pembulian ini. Jadi jangan diam ya teman-teman kalau lihat ada perundungan itu. Nah, ternyata obrolannya tuh seru dan penuh bermakna ya. Iya, bener banget nih. Nah, kita aja udah di bagian terakhir nih, dan sebenarnya kita mau tahu dong, ada nggak sih pesan singkat dari narasumber kita ini, dimulai dari Natasha kali ya? Ada nggak pesan-pesan? Banget pastinya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah jadi korban atau saat ini masih jadi korban, jangan takut atau jangan merasa sendirian deh. Coba aja kalian ceritakan ke pihak yang menurut kalian bisa dipercaya. Sanksi itu bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi kita. Oke, keren banget nih Tasya pesannya untuk korban-korban bullying di sana ya. Oke, selanjutnya aku mendengar nih pesan dari Zahra. Kalau dari saya, hanya ingin mengingatkan nih bahwa kita harus tegas terhadap tindakan yang salah, tapi tetap manusiawi terhadap pelaku. Fokuslah membangun budaya saling menghargai dan empati supaya bullying nggak punya tempat di lingkungan kampus. Nah, setuju banget tuh. Jadi kesimpulannya, sanksi tegas tuh emang perlu ya buat pelakunya ini jerak sama biar melindungi korban. Tapi harus juga diimbangi dengan pembinaan biar pelakunya tuh benar-benar berubah. Setuju nggak teman-teman? Setuju banget. Setuju. Oke, aku juga setuju banget nih. Oke, terima kasih banyak nih ya untuk kedua narasumber kita, Natasha sama Zahra yang udah memberikan pandangannya dan juga pengalamannya nih yang sangat berharga tentang topik hari ini, sanksi kasus perundungan di kampus. Nah, buat teman-teman pendengar suara kampus nih, ingat ya, lingkungan kampus yang aman tuh dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari speak up, membela teman kita, atau stop perundungan dalam bentuk apapun itu. Bener banget. Oke, semuanya terima kasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Bukan dari naik,